Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalsabila dengan NIM H0321014, kelas Biologi D, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem saraf pada hewan vertebrata, khususnya pada sapi atau Bos taurus. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan 2 yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rizaldi Trias Jayaputra, SPD MSI. Baiklah, sebelum kita membahas terkait sistem saraf pada Bos taurus ini, sebelumnya kita akan membahas terkait bagaimana taksonomi dari sapi ini. Jadi, sapi merupakan mamalia yang berkaki 4 dengan tapak belah. Kebanyakan sapi ini memiliki tanduk. Walaupun demikian, seleksi genetik telah membuat sapi tanpa tanduk yang telah tersebar di mana-mana. Awalnya, sapi diidentifikasi sebagai 3 spesies yang terpisah, yaitu Bos taurus atau sapi Eropa, Bos indicus atau zebu, dan Bos primigenius atau eroch yang telah punah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ilmuwan mengalami perbedaan pendapat di mana mereka menganggap bahwa Bos taurus dan Bos indicus adalah sapi yang domestik yang ada pada saat ini dan merupakan subspesies yang ada dalam spesies yang sama. Serta beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa aurochs dan sapi domestik masih tergolong satu spesies, sehingga Sistem Informasi Taksonomi Terpadu atau ITIS mengklasifikasikan sapi dalam spesies Bos taurus yang terdiri atas 3 subspesies, yaitu Bos taurus primigenius, Bos taurus taurus, dan Bos taurus indicus. Nah, adapun pengklasifikasian dari Bos taurus itu sendiri yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, family Bovidae, subfamily Bovinae, genus Bos serta termasuk dalam spesies Bos taurus. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait apa itu sistem saraf. Jadi, sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, serta homostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf ini memiliki jaringan yang sangat rumit karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung. Sel-sel saraf tersebut berperan penting dalam perkembangan bahasa, pikiran, dan memori. Sistem saraf itu sendiri mempunyai 3 fungsi utama, yaitu menerima informasi dalam bentuk stimulus yang berupa perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan melalui alat penerima atau reseptor yang terdapat pada alat indera, memproses informasi yang diterima, serta memberi tanggapan atau respon terhadap reaksi atau rangsangan. Sistem saraf pada hewan memiliki bentuk dan struktur yang bervariasi loh. Pada hewan vertebrata atau bertulang belakang, sistem sarafnya yaitu terdiri dari saraf tepi dan saraf pusat. Sedangkan pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang memiliki sistem saraf yang berbentuk seperti tangga tali. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait seperti apa sistem saraf pada sapi atau Bos taurus. Jadi, sebagaimana hewan vertebrata lainnya, sapi ini juga mempunyai 3 macam sistem saraf yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, serta merupakan bagian dari satu kesatuan sistem saraf yang luas. Ketiga macam sistem saraf tersebut adalah sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, serta sistem saraf simpatetik. Yang pertama, kita akan membahas terkait sistem saraf pusat. Jadi, sistem saraf pusat merupakan sistem yang mengkoordinasi aktivitas hewan sesuai dengan rangsangan yang telah diterima oleh neuron sensoris atau eferen. Koordinasi ini terutama dihasilkan oleh neuron-neuron yang terletak di antara neuron sensoris dan neuron motoris atau eferen, yang disebut dengan neuron interkalar atau interneuron. Sistem saraf pusat terdiri atas otak encephalon yang berada di dalam tulang tengkorak atau cranium,
dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang berada di dalam ruang tulang belakang atau vertebrata. Otak ini juga mempunyai 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau medula oblongata. Nah, dapat kita lihat bagian-bagian dari sistem saraf pusat itu sendiri, yaitu yang pertama terdapat otak besar atau cerebrum, yang dimana cerebrum ini merupakan sumber dari setiap kegiatan atau gerakan sadar yang sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks dari otak. Bagian korteks pada cerebrum yang berwarna kelabu terdapat bagian penerima rangsang atau area sensor yang terletak di sebelah belakang area motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau merespon rangsangan. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum yang secara visual cerebellum ini dapat memperlihatkan permukaan yang lebih kecil dan diri yang lebih lembut dibandingkan dari otak besar. Otak kecil ini mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya. Selanjutnya terdapat batang otak atau medula oblongata. Medula oblongata ini merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Batang otak berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Batang otak juga mempengaruhi jembatan atau refleks fisiologis seperti denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, batang otak juga mengatur gerak refleks yang lainnya. Selanjutnya, sistem saraf kaki. Sistem saraf kaki terdiri atas jaringan saraf yang tersebar melalui berbagai macam organ tubuh, yang termasuk di dalamnya ada indera penglihatan atau organ visus, penciuman atau organ sensum, dan pendengaran organ auditif. Sistem saraf kaki ini memungkinkan adanya hubungan antara lingkungan luar maupun dalam melalui penerima rangsangan reseptor menuju ke sistem saraf pusat dan diteruskan ke organ efektor. Selanjutnya sistem saraf simpatetik. Sistem saraf simpatetik merupakan syaraf otonom yang menuju ke organ lunak dalam alat tubuh, pembuluh darah, dan kelenjar keringat glandula sudorifera. Sistem saraf ini mengatur aktivitas di luar kehendak individu yang bersangkutan dan merupakan bagian dari saraf kaki yang menginervasi otot polos, otot jantung, serta kelenjar. Baik, itulah tadi penyampaian materi terkait sistem saraf pada hewan vertebrata, khususnya terhadap Bos taurus. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih.